Rasa menyesal. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 16. Pov Rahman. Aku tercengang mendengar penjelasan Pak David barusan. Aku tidak menyangka jika Handoko adalah pemilik dari perusahaan ini. Bibirku terasa keluh, aku berusaha memegang dada yang terasa sakit. Bagaimana bisa dia lebih maju dariku? Bukankah dulu aku mendengar berita jika keluarganya sudah bangkrut? Kenapa sekarang Handoko malah semakin jaya? Kenapa? Kamu kaget Rahman. Ternyata aku adalah bos kamu, ejek Handoko sambil tersenyum sinis. Aku sungguh terhina dengan perlakuan dia sekarang. Ingin sekali aku keluar saja dari perusahaan ini. Tapi nyatanya aku tidak bisa, Maya pasti akan marah-marah karena aku keluar dari perusahaan. Apalagi selama ini aku juga sangat susah mencari pekerjaan kantoran. Maya pasti akan terus menghinaku jika terus jadi pengangguran. Lebih baik memang aku diam, karena memang aku yang salah. Ini laporan kamu yang buat. Laporan ini salah. Tolong perbaiki, ini saja kok enggak becus, tegas Handoko lagi sambil melemparkan map berisi kertas laporan yang aku buat tadi pagi. Ingin sekali aku menonjok wajahnya yang sombong itu. Sifatnya sangat sama dengan Ali, persis. Aku mengambil map berwarna merah itu, kemudian meremasnya kuat. Kenapa? Marah. Kamu tidak suka, kamu boleh kok mengundurkan diri dari perusahaan ini. Lagi pula, aku juga heran. Siapa yang nerima kamu di sini? Lanjut Handoko lagi sambil menyeringai. Sekuat tenaga aku menahan rasa amarah yang dari tadi memuncak. Jika saja aku tidak mengingat Maya, mungkin aku akan keluar dari perusahaan sialan ini. Tapi demi agar jangan dihina oleh Maya, aku harus bertahan. Aku juga tidak ingin disebut benalu oleh Yuda anaknya Maya. Bengong lagi. Sana keluar, laporan itu harus siap siang ini, bentak Handoko lagi yang membuatku terkejut. Aku segera keluar dengan wajah masam, karena merasa ditindas oleh Handoko. Aku berjanji, dia akan menyesal karena sudah membuatku begini. Mempermalukan aku di depan Pak David. Terdengar suara tawa dari dalam ruangannya Pak David. Mereka pasti sedang menertawakan aku. Kurang ajar, aku harus bisa membalas sakit hatiku pada Handoko. Aku berjalan masuk ke dalam ruangan karyawan lainnya. Entah mengapa, aku merasa sangat ingin bertemu dengan Ali. Aku harus bisa mengambil kembali hatinya Ali. Karena jika Ali lebih dekat denganku, aku bisa dengan mudah meracuni otaknya. Aku juga akan mengatakan jika dulu Handoko sengaja meninggalkan dia dan Aini. Karena tidak mau bertanggung jawab. Jadi mereka akan saling membenci, itu akan membuat Handoko kecewa. Ali, kamu sibuk tidak? Tanyaku pada Ali yang sedang fokus di depan layar komputer. Ali, aku mencoba memanggil lagi karena dari tadi Ali hanya dia mengacuhkan. Sebenarnya aku sedikit kesal, karena dari tadi dia sok tidak mendengarkan aku. Saya lagi ngomong, bentakku yang membuat karyawan lain menoleh ke arahku. Anda kenapa? Butuh sesuatu? Saya sibuk, balas Ali dengan suara tegas. Hatiku sedikit tercabik saat melihat kilatan mata Ali yang menunjuk kebencian. Saya butuh bicara, 5 menit saja, ucapku memelas. Aku harus bisa mendapatkan kembali perhatian Ali. Aku tidak rela jika dia lebih dengan Handoko. Maaf saya sedang sibuk. Kalau memang sangat perlu, nanti saja ketika pulang dari kantor, balas Ali tanpa melihat ke arahku. Sebenarnya aku sangat kesal, tapi mau bagaimana lagi? Aku harus sabar. Baiklah, nanti ayah tunggu di lobi kantor ya, ucapku yang sengaja menyebut diri sendiri sebagai ayah. Ali langsung mendongak melihat ke arahku dengan tatapan menusuk. Aku jadi salah tingkah. Ayah saya sudah mati, tegas Ali marah. Aku segera pergi dari kubikel Ali, dan kembali ke mejaku. Anda mau bicara apa? Tanya Ali ketika kami sedang bertemu di lobi kantor. Dengan cepat aku memasang mimik wajah sedih dan memeluk tubuh Ali. Mundur, tegas Ali sambil mendorong tubuhku ke belakang. Tentu saja aku sangat kaget, karena sikap Ali sangat berubah. Ali, ayah sangat rindu, ucapku pura-pura terisak. Bukannya kasihan, Ali malah menyeringai. Ayah, maaf ya Pak Rahman. Berkali-kali sudah saya katakan. Jika ayah saya sudah lama mati, teriak Ali. Kamu jangan sok tegar, Ali. Ayah tahu kamu sebenarnya ingin keluarga kita kembali lagi seperti dulu. Iya kan? Ayah bisa saja kembali pada kalian, asalkan kita sama-sama melupakan kejadian yang sudah terjadi. Aku berusaha meyakinkan Ali untuk memaafkan aku. Jujur saja, aku menderita hidup bersama Maya. Memang dia kaya dan bisa memenuhi semua keinginanku. Tapi soal melayani dan memperhatikannya dia jauh kalah dari Aini. Aku sudah memikirkan bagaimana caranya agar bisa kembali bersama Aini.
Jadi harta bisa aku dapatkan dari Maya. Asalkan Maya tidak tahu ini semua. Sebenarnya saya ingin berkata kasar. Tapi berusaha saya tahan karena Anda bukan lawan saya. Lebih baik pergi dari sini, jangan pernah bicara ataupun sok kenal lagi dengan saya. Jangan jadi pecundang, ingat pesan Anda dulu pada kami. Kami juga udah nggak butuh, tegas Ali yang membuat dadaku terasa nyeri. Tetap saja aku merasa sakit, karena walaupun Ali bukan anak kandungku. Tapi aku sangat menyayanginya. Baiklah jika itu keinginan kamu. Tapi jangan menyesal jika nanti suatu saat kamu butuh bantuan ayah, tegasku lagi sambil menunjuk ke arah wajahnya. Itu tidak akan terjadi, Rahman. Kamu tenang saja. Ali dan Aini sudah punya aku sekarang. Tiba-tiba Handoko datang sambil merangkul bahu Ali. Lihatlah, gaya mereka sangat mirip. Bahkan wajah mereka tidak bisa aku bedakan. Memangnya apa yang bisa mereka harapkan dari kamu, Rahman? Tanya Handoko lagi yang semakin membuatku marah. Dia sangat sombong, aku tidak bisa membiarkan dia tahu jika Ali adalah anak kandungnya. Diam kamu, Handoko. Jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga orang lain, tegasku geram. Rumah tangga, memangnya apa posisi Anda di dalam keluarga saya? Tanya Ali yang semakin membuatku terasa tersudut. Anak kurang ajar, jangan durhaka kamu, Ali. Kamu jangan lupa dengan semua jasa dan kasih sayang yang pernah ayah curahkan dulu, tegasku yang membuat Ali membuang pandangannya di arah lain. Sudahlah, Rahman. Itu memang kewajiban kamu sebagai ayah terhadap anaknya. Kamu yang memilih pergi, jadi jangan egois, balas Handoko. Ayo kita pulang, nak. Kamu cukup lelah hari ini, kamu butuh istirahat, sambung Handoko mengajakku Ali pergi. Melihat mereka pergi, aku tidak bisa mencerahkan. Aku hanya bisa berdiri mematung melihat pemandangan yang sangat menyakitkan. Seharusnya dulu aku tidak terburu-buru meninggalkan mereka. Karena laki-laki tidak akan berdosa jika beristri dua. Ah, kamu dari mana aja, Mas? Jam segini baru sampai rumah. Tanya Maya menyambut kepulanganku. Bukannya menyodorkan teh atau kopi, dia taunya merepet saja. Aku capek, bisa nggak ambilkan aku minum? Tanyaku pada Maya yang sedang fokus mengecat kukunya. Kamu nggak lihat, mas aku lagi apa? Lagian capek apanya sih? Cuma duduk di depan komputer doang, jawab Maya acuh. Aku menghela nafas berat, aku rindu sosok Aini. Aku capek, Maya. Harus jalan kaki dari kantor buat memperbaikinya mobil Yuda, jawabku sambil merebahkan tubuh di atas sofa. Ya udah sana minum dan mandi kalau capek. Aku juga capek, Mas. Seharian kerja, ngumpulin uang biar tabunganku banyak. Soalnya semuanya udah habis dicuri sama kamu, balas Maya yang kembali mengungkit masalah dulu. Jika sudah begini, lebih baik aku memang diam. Berdebat dengannya pun percuma, aku tidak akan menang. Cek, aku berdecak kesal melihat tingkah Maya yang semakin merendahkan aku. Rahman. Nih STNK mobil. Kita ganti mobil, yang jelek itu buat lo aja. Tiba-tiba Yuda melempar STNK mobil miliknya ke arahku. Tidak tahu sopan santun kamu sama orang tua sendiri, bentakku kesal. Karena aku seperti tidak dihargai di rumah ini. Ya elah, gitu aja ngambek. Terserah deh, pokoknya kita ganti mobil, ucap Yuda lagi sambil tersenyum mengejek. Nggak bisa gitu dong. Kamu kalau mau suruh beli aja yang baru sama mama, jangan ambil mobil ayah, tegasku berusaha mempertahankan hakku di rumah ini. Hah, Coba ulang sekali lagi. Ayah gue udah lama mati. Jangan sok akrab deh lo. Yuda, jaga omongan kamu. Bagaimanapun, dia ayah kamu sekarang. Tolong hormati, jangan sampai semua jajan kamu mama cabut, tegas Maya yang membuatku tersenyum. Akhirnya anak tidak tahu diri itu sadar siapa yang lebih dipilih oleh Maya. Hormati gimana? Dia aja rela ninggalin anak sama istrinya demi harta. Orang kayak gitu harus aku hormati. Mending aku salin sama An Astrising, ejek Yuda yang membuat darahku mendidih. Berani-beraninya dia menyamakan aku dengan binatang. Kenapa? Lo marah? Atau merasa yang gue ucapin itu benar semua? Tobat, udah tua juga masih ngejar harta. Setelah mengatakan itu Yuda langsung naik lagi ke kamarnya yang berada di lantai 2. Anak kamu benar-benar keterlaluan, Maya, hardikku kesal. Yuda masih muda, Mas. Makanya emosinya masih belum stabil. Jadi kamu harus bisa maklum, sahut Maya santai. Entah mengapa penyesalan itu semakin membuatku merana.